Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pipinda Bintari STMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen syariah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan iradatnya kita semua dapat berkumpul kembali pada presentasi mata kuliah manajemen syariah pada kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Goji selaku moderator dari kelompok 4, yang mana kami akan menyajikan pematerian terkait dengan sumber daya manajemen syariah atau kepemimpinan syariah, yang mana ini merupakan salah satu submateri pada mata kuliah manajemen syariah ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya sebagai pemateri, ada Alinda, ada Raisya, Ai, dan juga Rizna. Untuk mempersingkat waktu kepada para pemateri, saya persilakan untuk langsung menyajikan materinya dengan jelas agar para audiens bisa menikmati materi dan mengerti apa yang disampaikan. Saya persilakan kepada para pemateri untuk langsung memaparkan pematerian. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada pengertian pemimpin. Nah, teman-teman, pengertian pemimpin ini adalah seseorang yang memegang peran utama dalam sebuah sekumpulan, baik dalam skala yang kecil seperti kelompok masyarakat atau organisasi, atau bahkan dalam skala yang lebih besar seperti perusahaan atau negara. Nah, seorang pemimpin ini tentu saja dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan seperti kemampuan mengarahkan, membina, juga memberikan solusi. Dalam agama Islam, ada dua istilah yang sering digunakan untuk memaknai arti pemimpin. Yang pertama itu adalah ulil amri, seperti yang tertulis dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini menegaskan bahwa pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus orang lain. Terus yang kedua adalah Khodimul Ummah. Jadi, pemimpin ini adalah pelayan umat. Dia harus bisa membuat lingkungan yang dipimpinnya ini merasakan manfaat dari keberadaannya. Materi selanjutnya itu adalah syarat pemimpin. Yang pertama adalah akidah yang benar atau akidah slimah. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk membantu pemimpin dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah agar menjadi teladan bagi para pengikutnya. Yang keempat adalah memiliki kemampuan dalam ilmu mengelola dalam mengatur urusan duniawi, karena tanpa kemampuan ini tuh kepemimpinan tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan Islami. Dalam Islam, imamah atau kepemimpinan ini tuh memiliki fungsi untuk pengganti kenabian dalam dua hal pokok, yaitu melindungi agama dan menjaga kemaslahatan hidup manusia. Materi yang terakhir itu ada gaya kepemimpinan Islami. Menurut Prof. Haji Faizal Rifai, ada 5 gaya kepemimpinan Islami. Yang pertama itu birokratis, di mana ini tuh kepatuhan yang kuat terhadap aturan organisasi. Yang kedua ada permisif, yaitu koordinasi adalah aspek penting dalam gaya ini untuk mencapai kebahagiaan bersama. Yang ketiga adalah partisipatif, jadi gaya ini tuh melibatkan individu dalam pengambilan keputusan agar dari diri individu tuh muncul rasa memiliki. Yang keempat itu adalah laissez-faire, di mana pemimpin hanya menjalankan fungsi pemeliharaan saja. Yang kelima ada otokratis, di mana gaya ini tuh berkeyakinan bahwa individu tidak akan bergerak tanpa perintah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, sebelumnya rekan saya sudah memaparkan mengenai pengertian, syarat, fungsi, serta gaya kepemimpinan Islami. Di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya mengenai kriteria kepemimpinan yang sukses dalam Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin yang sukses harus memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, memenuhi syarat syar'i, yakni berasal dari kalangan muslim yang beriman dan menjaga agamanya, bukan dari orang kafir atau yang mempermainkan agama sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 144 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 57. Selain itu, ia harus memiliki kemampuan di bidang kepemimpinan agar tidak menjerumuskan umat. Kedua, memiliki akhlak yang islami, meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan sifat jujur, amanah, adil, menepati janji, dan penuh kasih sayang kepada rakyat. Yang ketiga, menguasai kompetensi manajerial, yaitu cakap dalam mengatur, merencanakan, bermusyawarah, serta menempatkan orang sesuai kapasitasnya agar kepemimpinan dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe kepemimpinan Islam. Yang pertama itu ada ketegasan. Jadi manajer harus bisa menyampaikan sesuatu dengan alasan yang jelas dan logis, maka keputusan bisa diambil. Kedua, musyawarah. Jadi manajer yang baik itu mereka yang mampu mendengarkan pendapat dan keluhan dari bawahannya. Yang ketiga, ikhlas. Jadi manajer harus bisa melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan memperlakukan pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian. Yang keempat itu ada komitmen, yaitu menunjukkan keyakinannya mengikat seseorang yang dengan kuat.
yang mendorongnya untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang diyakininya. Yang kelima itu ada istiqomah. Jadi seorang pemimpin itu yang profesional harus bisa menunjukkan konsistensi dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Yang keenam itu ada kreatif. Manajer yang inovatif senantiasa berusaha untuk mencoba ide-ide dan metode baru guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Yang ketujuh ada disiplin, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dan mematuhi aturan meskipun dalam situasi yang sangat menekan. Yang kedelapan itu ada keterbukaan, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menutupi hal-hal penting yang berkaitan dengan keputusan manajerial. Yang kesembilan itu ada pemahaman mendalam tentang tujuan organisasi, yaitu seorang manajer harus bisa memahami visi dan misi organisasinya. Lalu ada materi selanjutnya. Jadi dalam pandangan manajemen Islami, keadilan merupakan salah satu nilai pokok yang wajib diterapkan oleh seorang manajer. Prinsip ini mencakup bukan hanya cara berinteraksi dengan karyawan, tetapi juga kepada seluruh kebijakan organisasinya. Yang pertama itu ada prinsip penghargaan dalam Islam, yaitu terdiri dari yang pertama keadilan proporsional, yaitu jumlah gaji yang diberikan harus sesuai dengan beban kerja yang diterima. Lalu transparansi, yaitu semua pihak harus mengetahui standar dan pemberian penghargaan. Yang ketiga itu ada amanah, yaitu memenuhi janji dan perjanjian kerja yang telah disepakati. Lalu ada pun prinsip hukum dalam Islam, itu pertama adil, hukuman yang diberikan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Lalu tidak diskriminatif, jadi semua pegawai mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan. Lalu tujuan edukatif, jadi hubungan yang dimaksudkan adalah untuk melakukan perbaikan, bukan untuk balas dendam. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang kepemimpinan di era remote working, manajemen SDM digital, spiritual well-being, and employee engagement berbasis nilai syariah. Nah, yang pertama tuh ada kepemimpinan di era working. Kepemimpinan yang sebelumnya mengandalkan pengawasan langsung, kini harus diganti dengan kepemimpinan yang berlandaskan kepercayaan, wewenang, dan komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, manajemen syariah berperan sebagai kerangka yang memberikan arahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga mematuhi prinsip etika dan tetap berorientasi pada nilai agama. Nilai-nilai agama tersebut meliputi yang pertama tuh ada sidik, itu artinya benar, yang kedua ada amanah, dapat dipercaya, yang ketiga patonah, cerdas, dan yang keempat ada tabligh, menyampaikan. Nah, selanjutnya manajemen SDM digital berbasis nilai syariah. Penerapan teknologi dalam pengelolaan SDM memberikan kemudahan untuk perlindungan privasi karyawan. Dalam perspektif Islam, teknologi harus dikelola dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan data. Selanjutnya, spiritual well-being, yaitu kondisi saat seseorang merasa tenang karena mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Orang yang mempunyai spiritual well-being biasanya taat pada ajaran Tuhan, mempunyai sikap optimis, tidak mudah gelisah, sehingga bisa menjalani hidup yang lebih berkualitas dan juga bermanfaat. Kemudian, employee engagement dalam Islam berarti keterlibatan karyawan dalam bekerja dengan penuh semangat dan juga keikhlasan. Dalam Islam, setiap pekerjaan sebaiknya dilakukan dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar untuk keuntungan duniawi. Baik, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yakni mengenai referensi Al-Quran dan Sunnah. Di sini saya akan membacakan salah satu ayat suci Al-Quran yang kami pakai sebagai referensi, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna taj'alu lillahi alaikum sultana mubina. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pematerian dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih kepada para pemateri sudah mengeluarkan materinya dengan sangat baik. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang disampaikan dan mengerti pematerian pada kali ini. Dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin di dalam agama Islam atau menurut syariat Islam itu tidak hanya mempersiapkan mental saja, tapi harus dibekali dengan ilmu-ilmu lainnya. Di antaranya adalah ilmu manajerial, ilmu agama, lalu harus mempunyai sikap seperti
sidik, amanah, tabligh, patonah, dan lain sebagainya untuk mendukung agar pemimpinan yang sedang menjalankan itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan yang sedang dipimpinnya. Terima kasih, saya Muhammad Rafiq Fauzi selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 4, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.